Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 6. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Nah, hari ini adalah hari Kamis tanggal 14 Januari tahun 2021. Kita akan belajar PPKN. Ya, sebelum kita mulai pembelajarannya, Miss ingatkan untuk teman-teman agar selalu menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, kalian disarankan untuk selalu berada di dalam rumah saja. Nah, meskipun kalian ada di rumah, kalian harus tetap semangat belajarnya dan jangan pernah berhenti belajar juga berkarya. Nah, sebelum mulai pembelajarannya, mari sama-sama kita berdoa. Sekarang silahkan kita angkat kedua tangan kita dan kita tundukkan kepala. Kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah. Amin ya robbal alamin. Semoga kita selalu diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah dalam menuntut ilmu. Nah, hari ini kita akan belajar PPKN dengan bahasannya yaitu nilai-nilai dalam proses perumusan Pancasila. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah kalian menyimak video pembelajaran, kalian dapat mengetahui proses perumusan Pancasila. Kemudian gagasan-gagasan dari para tokoh untuk perumusan Pancasila. Kemudian kalian juga mengetahui rumusan dasar negara berdasarkan Piagam Jakarta. Terus ada juga perubahan Piagam Jakarta menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, setelah itu kalian juga dapat mengetahui nilai-nilai kebersamaan dalam proses perumusan Pancasila. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian dapat mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini. Amin ya robbal alamin. Nah, oke teman-teman, sebelum kita mulai pembelajarannya, sekarang yuk kita nyanyikan terlebih dahulu lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Masih ingat kan teman-teman lagunya seperti apa? Wah, hebat, masih ingat. Nah, sekarang kita nyanyikan bersama ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sekali lagi ya, bersama-sama. Dengan semangat menyanyikannya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih teman-teman yang sudah mau menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Nah, sekarang
Miss mau tanya sama kalian. Masih ingatkah kalian dengan organisasi yang didirikan beberapa bulan menjelang kemerdekaan Indonesia? Masih ingat? Iya, organisasi itu adalah BPUPKI. Apa Miss BPUPKI? BPUPKI adalah singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 dan diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Nah, BPUPKI dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Kosakai. Coba bersama-sama ya. Apa dalam bahasa Jepang BPUPKI? Dokuritsu Junbi Kosakai. Nah, lalu apa tugas BPUPKI? Tugas BPUPKI yaitu menyelidiki dan mempelajari hal-hal penting mengenai masalah tata pemerintahan atau pembentukan Indonesia merdeka. Nah, persiapan kemerdekaan Indonesia itu pertamanya oleh BPUPKI. Peresmian dan pelantikan pengurus BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 1945. Sedangkan sidang yang pertama BPUPKI yaitu dari tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni tahun 1945. Sidang ini membahas apa, Miss? Nah, sidang pertama BPUPKI membahas usaha-usaha untuk merumuskan dasar negara bagi negara Indonesia merdeka. Pada sidang pertama menghasilkan usulan-usulan berupa gagasan tentang dasar negara yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno, Mr. Muhammad Yamin, dan Dr. Supomo. Nah, tahukah kalian untuk kepentingan siapa gagasan dan usulan mereka? Tentu saja semuanya untuk kepentingan bangsa dan negara kita, Indonesia. Nah, lalu BPUPKI melaksanakan sidang yang kedua yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Pada sidang kedua ini membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Nah, tahu nggak kalian ini tokoh siapa? Ini adalah tokoh Mr. Muhammad Yamin. Nah, tadi di sidang pertama BPUPKI ada usulan-usulan berupa gagasan tentang dasar negara. Salah satunya gagasan yang diusulkan oleh Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Nah, ada 5 gagasan atau 5 usulan yang diusulkan oleh Mr. Muhammad Yamin. Yang pertama, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan yang terakhir kesejahteraan rakyat. Kemudian gagasan yang diberikan oleh Dr. Supomo. Nah, ini adalah gambar dari tokoh Dr. Supomo. Nah, Dr. Supomo mengusulkan gagasannya pada tanggal 31 Mei 1945. Yang pertama, gagasannya persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, mufakat dan demokrasi. Yang keempat, musyawarah. Dan yang kelima, keadilan sosial. Nah, yang terakhir adalah gagasan dari Insinyur Soekarno yang diusulkan pada tanggal 1 Juni 1945, yaitu yang pertama, kebangsaan Indonesia, yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga, mufakat atau demokrasi, yang keempat, kesejahteraan sosial, dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, Insinyur Soekarno kemudian memberi nama Pancasila atas 5 asas yang diusulkannya. Itulah mengapa tanggal 1 Juni 1945 dikenal sebagai hari lahirnya Pancasila. Nah, usulan Insinyur Soekarno itu diterima baik oleh BPUPKI dengan beberapa usulan
perbaikan. Nah, pada tanggal 22 Juni 1945, BPUPKI membentuk panitia perumus dengan tugas membahas dan merumuskan gagasan dasar negara Indonesia merdeka. Nah, panitia perumus tersebut dikenal dengan nama Panitia 9. Mengapa disebut Panitia 9? Ada yang tahu tidak kenapa? Iya, karena panitia perumus ini beranggotakan 9 orang. Yang pertama ada Insinyur Soekarno sebagai ketua, kemudian Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, kemudian ada Kiai Haji Wahid Hasyim sebagai anggota, kemudian Kahar Muzakir sebagai anggota, kemudian ada Mr. A.A. Marami sebagai anggota, terus juga ada Abi Kusno Cokro Suyoso sebagai anggota, kemudian lagi ada Haji Agus Salim, anggota, kemudian Mr. Ahmad Subarjo sebagai anggota, dan yang terakhir ada Mr. Muhammad Yamin, yaitu sebagai anggota. Nah, sidang panitia 9 ini merumuskan apa nih? Kan mereka sudah membuat rumusan tentang tujuan pembentukan Indonesia merdeka. Nah, rumusan itu diterima dengan suara bulat oleh seluruh anggota sidang. Rumusan dasar Indonesia merdeka itu oleh Mr. Muhammad Yamin diberi nama Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Nah, sekarang kita akan bahas perubahan Piagam Jakarta menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan oleh pemerintah pendudukan Jepang. Sebagai gantinya, Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Nah, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ini mengadakan rapat pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, dalam bahasa Jepang, PPKI dinamakan Dokuritsu Junbi Inkai. Kalau tadi BPUPKI yaitu Dokuritsu Junbi Kosakai. Nah, kalau yang PPKI yaitu Dokuritsu Junbi Inkai. Nah, sebelum rapatnya dimulai, Soekarno-Hatta meminta Ki Bagus Hadikusumo, kemudian Mr. Kasman, Singodimejo, kemudian KH Wahid Hasyim dan Tengku Hasan untuk membahas masalah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang dibuat pada tanggal 22 Juni 1945. Nah, pembahasan ini terutama mengenai sila pertama dasar negara. Pada sila pertama dasar negara terdapat kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Mengapa hal ini harus dibahas ya? Karena pemeluk agama lain, terutama tokoh-tokoh dari Indonesia bagian timur, merasa keberatan terhadap kalimat tersebut. Bahkan mereka mengancam akan mendirikan negara Indonesia bagian timur. Nah, Bung Hatta dan keempat tokoh Islam kemudian masuk salah satu ruangan untuk bertukar pikiran mengenai cara pemecahan masalah tersebut. Nah, di dalam waktu 15 menit mereka berdiskusi, dicapai kata sepakat untuk menghilangkan kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, mereka beralaskan bahwa jika kalimat ini tidak dihilangkan akan menjadi rintangan bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Karena di Indonesia tidak hanya ada agama Islam, melainkan ada agama yang lain. Nah, akhirnya rapat PPKI ini berlangsung lancar. Pembahasan masalah rancangan pembukaan dan undang-undang dasar berhasil dibahas dalam tempo kurang dari 2 jam. Mereka secara serempak menyepakati rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Proses perumusan Pancasila telah memberikan kita pelajaran bahwa betapa pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Para tokoh pendiri negara Indonesia telah memberikan contoh yang membuktikan semangat kebersamaan demi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
Nah, kelompok mayoritas sangat memperhatikan kelompok minoritas. Perbedaan agama, suku bangsa, dan budaya tidak menjadi penghalang untuk bekerja sama membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, lalu rumusan dasar negara berdasarkan Piagam Jakarta adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pada tanggal 10 Juli 1945, BPUPKI membentuk panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Nah, pada tanggal 11 Juli 1945, rapat panitia perancang Undang-Undang Dasar dengan suara bulat menyetujui isi rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang diambil dari Piagam Jakarta. Sekarang coba kalian bandingkan rumusan dasar negara berdasarkan Piagam Jakarta yang tadi sudah sampaikan dengan teks Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang ada sekarang. Apakah kalian menemukan adanya perbedaan dalam isi teksnya? Mengapa berbeda ya? Nah, bukannya Piagam Jakarta tadi sudah diterima dengan suara bulat sebagai dasar negara Indonesia? Nah, sebelumnya kita akan bahas mengenai perubahan tersebut agar kalian dapat memahami arti dari sebuah perjuangan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang dan menghasilkan keputusannya, yaitu yang pertama menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua memilih presiden dan wakil presiden, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Selanjutnya, kita akan bahas nilai-nilai kebersamaan dalam proses perumusan Pancasila. Nah, bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia, selalu mementingkan musyawarah dan mufakat untuk menghasilkan suatu keputusan. Mengapa harus musyawarah untuk mufakat, Miss? Nah, musyawarah untuk mufakat adalah satu cara untuk merumuskan suatu masalah berdasarkan kesepakatan bersama. Setiap orang pasti memiliki kepribadian dan kepentingan sendiri-sendiri. Nah, sebagai akibatnya, kita pasti sering menghadapi pendapat yang berbeda satu sama lain dalam penyelesaian masalah. Oleh karena itu, kita perlu adanya musyawarah. Dengan adanya musyawarah, pasti kita berusaha untuk menyatukan pendapat yang berbeda-beda untuk menjadi suatu mufakat. Nah, salah satu nilai-nilai kebersamaan dalam proses perumusan Pancasila yang pertama yaitu menghargai pendapat orang lain. Bangsa Indonesia menjunjung tinggi persamaan derajat manusia, tetapi orang lain pun harus menghargai dan menghormati pendapat kita. Pada saat menyampaikan pendapat, kita harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, harus jelas dan sopan. Yang kedua, tidak memaksakan pendapat kepada orang lain. Yang ketiga, tidak menyimpang dari pembicaraan atau masalah yang dihadapi. Yang keempat, tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Dan yang kelima, isi pembicaraan mengutamakan kepentingan bersama. Nah, apabila kita saling menghargai pendapat yang terjadi dalam musyawarah, kita dapat mencapai suatu mufakat. Nah, keputusan yang tercapai itu bukan karena suara terbanyak ataupun paksaan dari pihak yang lain. Tapi, keputusan itu lahir karena adanya kata mufakat. Setiap orang menerima keputusan itu sebagai kesepakatan bersama. Nah, nilai yang selanjutnya yaitu ada menerima keputusan bersama. Keputusan bersama adalah sebuah kesepakatan. Bagaimanakah sikap kita terhadap hasil keputusan bersama? Jika hasil keputusan bersama tidak sesuai dengan pendapat dan
keinginan kita harus bersikap yang ikhlas dan berjiwa besar dalam menerima hasil keputusan tersebut. Nah, supaya kita dapat menerima keputusan bersama, maka kita harus mengembangkan kesadaran untuk yang pertama, memahami permasalahan yang sedang dibahas sebelum mengutarakan pendapat. Yang kedua, memecahkan masalah demi kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi atau golongan. Yang ketiga, menjalin rasa kekeluargaan selama musyawarah berlangsung. Yang keempat, berlapang dada untuk menerima keputusan hasil musyawarah. Nah, kalau kita sudah menerima keputusan bersama, ada lagi nilai yang selanjutnya, yaitu melaksanakan hasil keputusan bersama. Kita telah memahami perlunya menyadari dan mengembangkan tanggung jawab agar pelaksanaan keputusan musyawarah benar-benar berlangsung dengan harapan bersama. Nah, pengembangan tanggung jawab dan keikhlasan sudah tentu tidak berlangsung sesaat dan dalam waktu singkat. Tetapi ketulusan untuk melaksanakan keputusan musyawarah harus dilakukan sejak kita kecil sampai dengan dewasa, mulai dari keluarga sampai dengan lingkungan masyarakat. Nah, melaksanakan hasil keputusan bersama itu bisa terjadi ada di lingkungan keluarga, kemudian di lingkungan sekolah, dan juga di lingkungan masyarakat. Nah, jadi hari ini kita sudah belajar apa saja? Kita sudah belajar proses perumusan Pancasila. Kemudian kita juga sudah belajar dari perubahan Piagam Jakarta menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kita sudah belajar PPUPKI, PPKI, dan kita juga sudah belajar nilai-nilai kebersamaan dalam proses perumusan Pancasila. Mudah-mudahan teman-teman dapat menyimak dengan baik video pembelajaran kita hari ini ya. Nah, selanjutnya besok. Nah, teman-teman, untuk evaluasi pembelajaran kita hari ini, Miss akan memberikan kalian evaluasi melalui Google Classroom yang akan Miss berikan pada jam 11:25 menit. Nah, jadi silahkan kalian cek Google Classroom kalian ya untuk kalian lihat link dari evaluasi hari ini. Nah, jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, teman-teman boleh WhatsApp ya. Baik teman-teman, sekian yang dapat Miss sampaikan untuk pembelajaran kita hari ini. Miss ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak video pembelajaran dari awal sampai dengan akhir dengan baik, tanpa di skip-skip. Nah, silahkan kalian jangan lupa untuk cek Google Classroom kalian untuk melihat tugas yang Miss berikan hari ini. Sekarang kita lafalkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.